Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada saat ini kita ada di dalam ibadah, dan dalam ibadah ini harapannya semua kita ada di dalam keadaan yang baik dan juga ada di dalam keadaan sehat dan sukacita. Saya mengajak semua kita untuk mempersiapkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan terdapat di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Sekarang mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus di dalam merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Dalam ibadah hari Minggu yang di dalamnya kami mengucap syukur untuk hari ulang tahun pelayanan kategorial pelayanan anak yang ke-61. Kami memohon kepadamu, ya Allah, di dalam Roh Kudus, untuk memampukan kami ketika kami merenungkan, menghayati firman Tuhan. Dan di dalam kekuatan yang datangnya dari Roh Kudus, kami juga dimampukan untuk dapat melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami, berfirmanlah ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Demikian pembacaan Alkitab. Tema pada hari ini adalah anak GPIB taat dan menjadi berkat. Subtema dalam hari ulang tahun Pekat Pelayanan Anak yang ke-61 adalah aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat kepada Timotius ditulis oleh Rasul Paulus merupakan surat yang isinya syarat dengan bimbingan, arahan. Itulah sebabnya surat ini disebut dengan surat pastoral. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu karena kedekatan Paulus dengan Timotius. Paulus mau memberikan nasihat, bimbingan kepada Timotius, dan juga di dalam nasihat dan bimbingannya ia memberikan kekuatan dan motivasi
sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anaknya. Di dalam perjalanan pelayanannya, Rasul Paulus beberapa kali dipenjarakan oleh pemerintahan Romawi. Dan saat ia ada di dalam penjara di Roma, ketika itu ia dipenjarakan pada tahun 62 Masehi, dan ia dipenjarakan pada kali pertama. Paulus didampingi oleh murid-muridnya, salah satunya adalah Timotius. Ketika Paulus dibebaskan, ia membawa Timotius dalam kunjungannya ke jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Selesai perkunjungan, maka Paulus meninggalkan Timotius di kota Efesus, dan itu disampaikan di dalam pasal yang pertama ayatnya yang ketiga. Paulus meninggalkan Timotius di Efesus gunanya untuk melanjutkan pelayanan dan juga pembinaan yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus di kota Efesus itu. Utamanya di dalam menanggulangi ajaran sesat. Sedangkan Paulus melanjutkan perjalanannya ke Makedonia. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius ini ditulis pada saat ia ada di kota Makedonia pada tahun 63. Ada dua hal yang dibahas oleh Rasul Paulus di dalam bacaan kita pada hari ini. Yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh Kristus terhadap dirinya. Bahwa Kristus memberikan kekuatan kepada Paulus di dalam ia melakukan tugas pelayanan. Kristus juga memberikan kepercayaan kepadanya dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusannya. Kristus melimpahkan kasih karunia. Artinya di dalam Kristus ia memperoleh keselamatan, bahwa Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, terutama dirinya. Itulah yang dipahami oleh Rasul Paulus. Kemudian hal yang kedua yang dibahas pada bacaan kita pada hari ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika ia menghayati akan kasih karunia yang Allah nyatakan di dalam diri Yesus Kristus melalui keselamatan. Maka yang ia lakukan adalah setia di dalam pelayanan. Paulus juga mau merefleksikan akan masa lalunya, bahwa ia adalah seorang penghujat. Ia tadinya adalah seorang penganiaya. Ia adalah seorang yang ganas. Dan ia mau berterus terang. Ia mau berkata jujur tentang masa lalunya kepada Timotius. Dan dia lakukan semuanya itu karena ia belum mengenal akan Kristus. Dan setelah ia mengenal Kristus, hidupnya berubah. Ia menjadi contoh bagi banyak orang. Utamanya ia mau menempatkan dirinya ketika berhadapan dengan Timotius menjadi teladan yang baik bagi anak rohaninya ini. Oleh karena itu, pengalaman hidup dari Rasul Paulus inilah, maka ia mau mengucap syukur untuk keselamatan, untuk kekuatan dan kepercayaan yang Allah boleh nyatakan di dalam diri Yesus Kristus kepada dirinya. Yang Kristus mau berikan kepadanya, ia mau responi
dalam kesungguhan hati. Dalam kaitannya dengan hal itu juga, maka ia mau mewarnai akan kehidupannya di dalam ungkapan syukur. Ia melalui pengalaman hidupnya membawa dirinya lebih lagi mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Dan hal inilah yang mengubah dirinya, mengubah hidupnya, dan di dalam rasa syukurnya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka ia senantiasa mau mengandalkan kuasa Allah. Kepada Timotius, Rasul Paulus mau menyatakan semangat di dalam ia melakukan akan tugas pelayanannya. Sepanjang hidupnya ia mau terus setia kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itulah, melalui kasih karunia, maka Paulus ingin menyampaikan kepada Timotius agar supaya ia mau menghayati akan makna keselamatan itu. Inilah dasar untuk Timotius melakukan akan tugas pelayanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 pelajaran yang kita dapatkan dari firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama adalah tentang keselamatan. Bahwa keselamatan yang Allah karuniakan di dalam Yesus Kristus memulihkan dan merubah diri serta cara hidup kita. Cara hidup yang lama kemudian masuk ke dalam cara hidup yang baru. Pertanyaannya untuk kita renungkan masing-masing kita. Sudahkah memahami dan menghayati makna dari keselamatan itu? Sudahkah kita hidup di dalam cara hidup yang baru? Cara hidup yang mengandalkan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Sudahkah kita sedia untuk membuka diri agar supaya Roh Kudus membimbing akan hidup kita dan terus bersedia untuk diperbarui setiap hari, yaitu dengan cara mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk merenungkan dan menghayati firman Tuhan. Dan tidak hanya merenungkan dan menghayati, tapi kita juga mau atau sedia dalam kesadaran diri kita untuk melaksanakan firman Tuhan. Di dalamnya kita pun ada kesadaran diri untuk beribadah di dalam keluarga. Karena melalui ibadah itulah kita mau belajar tentang firman Tuhan. Di dalam ibadah dengan mengajak semua yang ada seisi rumah kita, dan utamanya sedia mengajarkan anak-anak kita makna daripada ibadah itu. Membiasakan anak-anak kita untuk belajar akan firman Tuhan. Sudahkah hal itu kita lakukan? Jika sudah, pertahankan dan setialah di dalam beribadah. Karena melalui ibadah itu, saudara dan saya menghayati akan berkat Tuhan. Jika belum, maka mulailah dari sekarang. Ada ungkapan yang mengatakan tidak ada kata terlambat untuk melakukan hal-hal yang baik.
Hal yang kedua yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan pada hari ini adalah bersyukur. Hari ini kita bersyukur sebagai persekutuan jemaat, sebagai gereja, bersyukur untuk hari ulang tahun pelayanan kategorial, pelayanan anak yang ke-61. Pada hari ini, tepat 6 September, pelayanan kategorial PA berusia 61 tahun. Oleh karena itu, di dalam ungkapan syukur ini, ketika kita kembali lagi merenungkan 61 tahun yang lalu, lahirnya Pelkat PA, yang tentunya pada waktu itu namanya bukan Pelkat PA. Ada istilah lain untuk Pelkat PA pada saat sekarang ini. Dan juga di dalam kita mengucap syukur di dalam perjalanan pelayanan yang begitu panjang yang telah dijalani, yang dilalui oleh Pelkat PA hingga hari ini. Itu karena perkenanan Tuhan. Untuk selanjutnya, di dalam ungkapan syukur, anak-anak layan, para pelayan, dan juga orang tua, bahkan semua kita mau terus bersemangat di dalam beribadah. Kita terus bersemangat di dalam melakukan firman Tuhan dengan cara kakak layan. Yang mau dilakukan oleh kakak layan adalah mau menyatakan akan semangat di dalam beribadah, mau menyatakan semangat di dalam persiapan pelayanan, agar supaya melalui persiapan pelayanan itu, pelayanan dapat dilakukan dengan maksimal, bukan apa adanya atau bukan ala kadarnya. Karena saudara-saudari mau menyadari rasa tanggung jawab yang diberikan atau yang dimiliki, agar supaya mau memahami bahwa pelayanan yang dilakukan adalah tugas yang dipercayakan Tuhan kepada saudara-saudari sebagai seorang pelayan. Juga sebagai seorang pelayan mau merasakan menjadi bagian di dalam persekutuan jemaat. Dalam hal ini Jemaat Pelita Hidup Depok. Dengan memahami bahwa yang dilakukan sekarang di dalam pelayanan terhadap anak-anak layan itu adalah kita sedang mempersiapkan masa depan gereja. Kita sedang mempersiapkan dengan apa yang dilakukan sekarang ini, mempersiapkan masa depan Jemaat Pelita Hidup Depok. Bahwa apa yang dilakukan sekarang ini berdampak pada hari depan. Untuk itu, lakukanlah tugasmu dengan maksimal dan jadilah teladan bagi anak-anak layanmu. Kemudian berkaitan dengan orang tua. Apa yang mau dilakukan oleh orang tua? Seperti tadi yang sudah disampaikan, sebagai orang tua pun mau bersemangat di dalam beribadah, semangat di dalam mendampingi anak-anak, bersemangat di dalam belajar firman Tuhan, agar supaya ketika anak-anak kita bertanya kepada kita sebagai orang tua, maka orang tua dapat membimbing dan mendidik, memberikan pengetahuan tentang firman Tuhan kepada anak-anak. Dan juga harapannya agar supaya anak-anak kita
melalui didikan yang dilakukan oleh orang tua di dalam pemahaman yang baik dan benar tentang firman Tuhan, maka anak-anak menjadi anak-anak yang kita harapkan, yaitu anak-anak yang takut akan Tuhan. Juga sebagai orang tua, jadilah teladan yang baik bagi anak-anakmu. Kemudian hal yang ketiga yang kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini, yang ketiga adalah tentang pengalaman. Bahwa pengalaman adalah guru yang baik untuk kita, untuk kita merefleksikan diri dan hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari pengalaman hidup dan pengalaman iman kita, agar supaya hidup kita bermakna dan juga hidup yang memiliki kualitas. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada hari ini, saudara dan saya semua kita diingatkan untuk menghayati makna keselamatan, agar kita mengisi hidup dengan bersyukur dan terus-menerus belajar dari pengalaman hidup dan pengalaman iman, agar kita dimampukan untuk menjadi teladan yang baik bagi pasangan hidup kita, teladan yang baik bagi anak-anak kita, dan juga teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.